Oke, halo, kembali lagi bersama saya di channel Kevin. Jadi kali ini kita akan melanjutkan project kita yang kemarin, yaitu tentang cara membuat form gitu ya. Nah, kalau yang kemarin kita hanya belajar tentang tipe-tipenya apa, jadi sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat formnya. Nah, ini formnya ya, form gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama pasti udah ada type ini sudah saya siapkan terlebih dahulu ya sebelumnya, karena ya kalau bikin satu-satu nanti kelamaan gitu. Jadi ini sudah saya buat, tinggal jelasin aja. Jadi pertama ini pasti ada judulnya. Aku bikin judul yaitu tentang form bantuan. Bantuan apa itu loh, bantuannya apa. Nah, di form ini yang pertama itu ada form action. Nah, fungsi action di sini mungkin kemarin udah dijelasin atau belum ya, jadi ini kita jelasin ulang. Action form ini berfungsi untuk membungkus semua hal di dalam form sampai garing form ini, bahwa ini adalah atribut form, jadi dibuat seperti form atau formulir gitu ya. Lalu action, aksinya apa? Aksinya itu adalah action itu adalah data yang kita input ke form ini itu dikirim kemana, diolah kemana. Nah, itu dimasukkan di action. Jadi action ini menghubungkan form. Ketika kita sudah mengisi formulir, terus kita pencet kirim, ini ya, kirim. Nah, itu kita ngirimnya kemana, masuk kemana datanya. Nah, itu kita langsungkan ke action, yaitu masuk ke database.html. Seperti itu. Kalau seperti ini saja, ini kan masih belum ya, belum ada ya, ini ngarang saja database. Jadi di database HTML ini itu tempat mengolah data si user. Jadi misalnya kamu masukkan nama, masalah mau apa, email mau apa, nomor mau berapa, umurmu berapa, itu ya. Itu masuk ke form yang satu lagi yaitu database HTML. Dan biasanya form action ini, database ini itu biasanya menggunakan aku PXP ya, itu mengolah data. Dan juga uh, from apa, web file database itu tidak disebarluaskan, jadi hanya untuk pribadi yang membuat website seperti itu. Lalu seperti yang kemarin ya, metode ini saya menggunakan metode post ya. Dimana metode post ini kenapa kok nggak pakai get? Karena metode post itu digunakan untuk mengambil data yang sensitif dan jumlahnya banyak gitu ya. Karena ini email itu sensitif ya. Email terus nama itu juga termasuk sensitif toh. Soalnya kan nama itu identitas diri gitu. Jadi aku pakai metode post. Post ini juga bisa mengambil data yang banyak. Seperti itu kalian. Nah, lalu di sini masuk ke field set. Mungkin kemarin belum ya. Kita bahas setelahnya. Jadi kita masuk ke field set ini. Field set itu gunanya buat apa sih field set ini? Nah, field set ini itu gunanya untuk mengasih style, gaya pada form. Dan juga field set ini memberikan seperti border atau garis tepi gitu ya di formnya. Dan biasanya ada garis tepinya yang panjang gitu, terus kotak, terus isinya ada form, isi emailmu apa. Itu fungsi dari field set. Jadi field set ini memberikan border, bisa juga memberi style apa gitu selain border. Seperti itu bisa. Nah, ini field set ya. Nah, ini field set ini tanpa pakai penutupnya di bawah sendiri. Pakai penutupnya di bawah sendiri. Jadi semua yang berada di dalam field set ini akan dibungkus, digayakan oleh field set ini. Jadi di field set tinggal menambahkan atribut atau elemen-elemen tambahan. Seperti itu. Next ke legend. Nah, legend ini apa sih? Gitu. Jadi legend ini
fungsinya adalah memberikan nama, memberikan judul, memberikan label, gitu ya. Ini beda dengan label ini ya. Jadi legend ini bisa dikatakan memberikan judul atau subjudul dari formnya. Jadi memberikan judul dari formnya. Ini form apa sih? Buat apa form ini? Gitu. Nah, ini dikasih judul di legend. Jadi legend ini fungsinya memberikan judul di form. Nah, nanti legend ini akan sejajar dengan field set, garis field setnya. Seperti itu. Jadi memberikan judulnya yaitu kontak Anda. Gitu ya. Ini memberikan judul. Lalu P. Data ya, field set buat style, border, lalu untuk legend yaitu memberikan judul pada formnya. Biasanya kalau di Google Form itu kan atas sendiri ada judul apa namanya kuesioner apa gitu ya. Nah ini sama, fungsi legend itu juga buat judul seperti itu gitu. Lalu next lanjut ke P. Kenapa kok dikasih P paragraf? Kenapa kok ya lain? Karena saya menggunakan P untuk memindahkan baris, memisahkan antar baris gitu ya. Menjadi P itu sebagai baris lagi seperti itu. Jadi biar tidak memanjang gitu teksnya kan nggak jelas ya. Jadi kita buat per barisnya. Jadi label nama baris 1, baris 2 dan label masalah seperti itu. Oke, next lanjut ke label. Label ini apa sih? Label itu adalah sebuah petunjuk buat uh, data yang mau diisi di formnya itu apa gitu. Jadi nama ini label ini fungsinya itu petunjuk data apa yang diminta oleh si form gitu. Misalnya nama. Nah ini kan berarti labelnya kan nama, berarti kan si form ini pada kolom ini itu kan meminta sebuah data nama, data diri bernama, dan data diri nama, yaitu nama, gitu ya. Lalu input, nah udah tahu kan input kemarin itu buat isi, buat tipe, input itu buat membuat formnya. Ini ada tipe teks ya, berarti tipe teks itu diketik pastinya. Lalu ada tipe 6, tipe teks. Seperti itu. Bentar, sorry. Dia ada gangguan ya. Benar. Jadi gini, input itu buat membuat formnya gitu ya. Lalu tipe, di sini tipenya kemarin itu ada banyak ya, udah ada teks, ada checkbox, ada lagi radio, gitu-gitu. Nah, di sini ada password juga. Nah, kalau di tipe ini, nama ini menggunakan tipe teks. Pastilah ya, tentunya kalian butuh tipe teks. Karena nama itu enggak satu huruf, dua huruf, gitu. Nama, nama, lalu placeholder. Nah, placeholder ini apa? Kalau label kan mungkin kalau seperti form itu kan di sebelahnya atau di atasnya gitu ya. Nah, placeholder itu apa? Placeholder itu adalah teks sementara yang berada di dalam kolom atau form gitu. Biasanya kan di dalam kotak itu ya ada masukkan username gitu ya, atau contohnya Joko apa gitu ya. Terus ntar pas kita klik terus kita isi itu hilang kan teksnya. Nah itu fungsi dari placeholder. Jadi namamu itu buat petunjuk aja. Oh namamu. Ya udah. Jadi tinggal kalau kita ketik bla 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 itu hilang teks namamu ini nanti. Teks namamu ini nanti hilang. Kalau label ini kan judul judul dari formmu. Ini membutuhkan nama, membutuhkan email, membutuhkan password seperti itu. Jangan lupa ditutup lagi pinnya. Jadi P ini tiap form ya, bukan satu
bukan seperti filset satu form beberapa form ini satu formulir, bukan, tapi per form atau per kolom gitu ya. Nah, ini label nama itu beda baris. Terus ada lagi label masalah beda baris, lalu beda 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 kebutuhan beda lagi seperti itu. Lalu lanjut ke masalah ini ya, kita teks masian. Nah, ini subjek ya, placeholdernya kamu. Apakah namanya ini harus name gini? Enggak, nama handle ya, cuma ke problem, harus bahasa Inggris, email submit. Oke. Kalau masalah itu tipenya masih teks, nah, masalahmu lalu email. Nah, untuk email ini inputnya tipenya tipe email, dimana tipe email ini ketika kamu memasukkan hanya sebuah teks tanpa ada emailnya yang tidak menandakan itu adalah sebuah email, maka tidak bisa. Maka akan disuruh mengulang untuk mengisi email lagi. Seperti itu. Lalu next ke input tipe submit. Udah tahu ya, ini kolom submit ya. Seperti itu. Lalu jangan lupa ditutup field setnya, formnya, dan juga bodynya. Oke, next kita lanjut lihat hasilnya. Baik, oke, halo. Jadi ini dia hasilnya ya. Jadi field set tadi ini, garis tepi ini field setnya, bordernya ya kan. Ini bisa memberikan elemen-elemen. Lalu kan Anda ini fungsi dari legend ini ya. Seperti itu. Jadi untuk ini tadi yang ada di legend. Terus kalau ini nama masalah, ini label. Nah, ini label. Ini yang aku bilang placeholder itu seperti namamu. Kalau kita pencet, kita masukkan. Nah, hilang toh. Nah, seperti itu placeholder. Nah, seperti ini ya. Kali ini kan email. Misalnya kita yang ini aja ya. Nah, ini harus sertakan add. Soalnya kenapa? Karena ini tipe email. Kalau tidak memiliki add, itu tidak bisa dikirim. Jadi harus mengisi dengan add, minimal add. Oh ya, misalnya ini. Tuh, nggak bisa. Masih belum lengkap. Bukan berupa email. At gmail.com. Nah, gini. Oke ya, mungkin sekian dulu. Video dari saya ini kirim ya. Kalau dipencet, nah tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Tidak dapat diakses karena kita kan belum menyambungkan ke link mana data akan disimpan seperti itu. Mungkin lain kali ya, soalnya ini berhubungan dengan PXP kalau penyimpanan, setahu itu penyimpanan data. Karena aku belum belajar PXP, jadi seperti itu ya. Terima kasih karena sudah menonton. Mungkin lain waktu lebih panjang lagi ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terlalu lama videonya, bikin bosan. Sekian dari saya dan bye. Bye bye.